Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari Mortar Indonesia, yaitu solusi dinding dari Mortar Indonesia. Sekarang kita sudah kehadiran, di sini ada dua narasumber kita. Yang pertama di sini ada Mas Raga Bagas dari Abodai. Terima kasih, selamat siang Mas Raga. Selamat siang Mbak Ziza. Terima kasih waktunya udah mewakili rekan-rekan sini untuk mengulas produk dari Mortar Indonesia. Dan di sini juga ada perwakilan dari Mortar Indonesia, Pak Fritz Senaga. Selamat siang Pak Fritz. Selamat siang Mbak Ziza. Saya akan mulai untuk sharing session ya pada kesempatan kali ini nanti, karena sifatnya lebih karena diskusi juga nanti dengan Mas Raga tentang apa yang kami coba sampaikan. Tapi sebelum itu ada lebih baiknya supaya lebih semangat, saya mau memberikan trailer tentang film yang sebentar lagi akan muncul nih di televisi nasional Indonesia. Penasaran jadinya. Dibintangi oleh bintang Hollywood loh nih Mbak Ziza. Wow. Oke, kita lihat ya trailernya. Saya akan membuktikan kehebatan inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan dengan cara saya sendiri. Impresif. Dan kini kehebatan tadi bisa Anda miliki untuk menyempurnakan hunian Anda. Mortar Indonesia dari SIG. Oke, saya mau memperkenalkan dulu apa sebenarnya PT Mitra Kiara Indonesia. Mungkin sudah ada beberapa rekan-rekan yang cukup bertanya-tanya apa hubungannya Mortar Indonesia, MKI dengan SIG atau Semen Indonesia Group. Jadi nama perusahaan kami sendiri adalah PT Mitra Kiara Indonesia dengan brandnya adalah Mortar Indonesia. Kami adalah bagian dari grup SIG atau anak usaha atau badan usaha dari SIG. Jadi kami di bawah naungan SIG atau holding company kami adalah SIG. Nah, SIG membentuk PT Mitra Kiara Indonesia memang dikhususkan untuk produk-produk turunan semen nantinya. Karena seperti yang rekan-rekan atau teman-teman sudah tahu bahwa SIG adalah produsen semen terbesar saat ini di Indonesia, yang brandnya mungkin juga sudah kita sering kenal, seperti semen Gresik, semen Padang, semen Tonasa, semen Andalas, dan yang terakhir adalah Dynamix, yang merupakan sebelumnya adalah Holcim, yang kemudian dibeli atau diakuisisi oleh SIG, dan akhirnya menjadi Dynamix. Dan sekarang ada lagi satu brand baru dari SIG, yaitu adalah Mortar Indonesia, yang nanti lebih khusus untuk produk-produk turunan semen ataupun mortar. Jadi kalau yang brand-brand sebelumnya kan lebih ke arah produk semen yang pada umumnya. Nah, ini kami akan berfokus di bidangnya mortar. Mitra Kiara Indonesia sendiri ini sudah berdiri dari tahun 2018. Kami mendirikan pabrik kami di tahun 2019. Kemudian selesai di tahun 2020 dan di kira-kira bulan Juni 2021 kemarin kami launching untuk produk dari Mortar Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dari background company kami mungkin sekarang sudah terjawab apa hubungannya antara Mortar Indonesia, Mitra Kiara Indonesia, dan juga Semen Indonesia Group. Saya akan lanjut. Saya akan lanjut ke sebelum kita mungkin beranjak kepada
produk mortarnya seperti apa, mungkin saya mau back to basic nih. Mbak Ziza, Mas Raga, dan rekan-rekan sekalian, back to basic untuk kenapa sih butuh mortar, apa yang salah dengan metode sebelumnya. Tadi mungkin saya sudah sampaikan sedikit atau sekilas bahwa kalau kita bicara metode konvensional, kita beli semen, kita beli pasir, kita bawa ke lapangan, pasir harus diayak dulu, baru nanti akan dicampur dengan semen dengan juga air, baru diaplikasikan. Memang ini hal yang sudah biasa dilakukan oleh aplikator atau tukang, tetapi memang banyak hal-hal yang perlu di-improve dari proses seperti ini. Kalau kita bicara metode konvensional, terkadang yang kita fokuskan adalah prosesnya nih, proses konvensionalnya, yang tadi seperti saya sampaikan. Tetapi kita lupa, selain proses konvensional, di metode konvensional ada juga yang penting, yaitu tools atau supporting tools atau alat yang digunakan. Nah ini yang sering lupa. Jadi artinya apa? Metodenya mungkin udah pakai metode yang instan nih, tapi toolsnya masih dipakai tools yang lama. Contohnya apa? Contoh, ketika kita mau mengaplikasikan bata ringan nomor 1, masih tukang atau aplikator menggunakan sendok semen. Pertanyaannya apakah bisa atau enggak menggunakan sendok semen? Gak ada masalah, tetapi mungkin nanti aplikasinya akan lebih kurang efektif dan kurang cepat untuk aplikasinya. Seharusnya yang digunakan adalah, nanti akan saya sampaikan setelah ini, penggunaan Roskam bata ringan yang akan lebih mempermudah. Berikutnya juga ketika kita mau pasang bata ringan, masih banyak tukang yang menggunakan palu besi. Sehingga apa yang terjadi? Yang ketika dia dipukul, kemungkinan besar bata ringan akan retak. Atau kalau dia menghindari supaya bata ringan nggak retak, dia pukulnya pelan-pelan. Tapi karena pukulnya pelan-pelan, jadi akhirnya bata ringan itu tidak menempel dengan secara baik antara satu dengan yang lainnya. Atau akhirnya dia menggunakan gagangnya nih, gagang kayunya yang dipakai. Tapi itu kan tidak akan memberikan power yang sebaik kalau kita menggunakan palu karet. Nah yang berikutnya ada penggunaan masih sendok semen untuk aplikasi perekat keramik. Padahal kalau perekat keramik ada juga alatnya yang tujuannya untuk mengukur ketebalan. Itu namanya Roskam keramik. Dan yang keempat ada juga aplikasi acian yang masih menggunakan sak semen. Yang sebenarnya tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena sak ini kalau kita mau mengaplas atau kita mau meratakan acian menggunakan sak semen itu kan bahan dasarnya kertas. Nah, kertas itu menyerap air. Sedangkan acian ini membutuhkan air. Kalau acian ini digosok dengan menggunakan sak semen, berarti ada air yang menyerap ke dalam si sak tersebut. Berarti akan ada kandungan dari acian ini yang tidak terhidrasi dengan baik karena airnya itu sudah berkurang. Yang kemungkinan terjadi, kemungkinan dia bisa retak, ataupun mungkin timbul debu-debu yang menempel di tangan, sehingga akhirnya nanti mengurangi kerekatan pada sisi catnya sendiri. Nah ini yang perlu disampaikan kalau kita berbicara konvensional method, tidak hanya dari prosesnya, tetapi juga dari toolsnya. Oleh karena itu, ya Mas Raga silakan Mas. Iya boleh. Kayak ini cukup fakta-fakta menarik sih kalau bagi saya, kayak kan kayak nggak kebayang aja kayak misalnya ternyata selama ini kita pikir dengan cara-cara konvensional cukup bisa aja sebenarnya gitu untuk aplikasi semen instan kayak gini, mortar seperti ini. Cuman ternyata saya juga tadi baru sadar bahwa kayak mengenai pemakaian sak semen. Gitu. Betul. Itu ternyata benar ya bahwa kalau misalnya kalau airnya terserap ke sak semen itu berarti sebenarnya itu yang bisa menyebabkan, biasanya kalau di dinding-dinding itu ada retak-retak rambut. Berarti itu salah satu penyebabnya ya Mas? Salah satu penyebabnya bisa seperti itu, karena ada bagian dari acian yang tidak terhidrasi atau terformulasi dengan baik, karena air yang tujuannya tadi dia bisa berformulasi, airnya udah keserap duluan nih, padahal dia sendiri belum jadi aplikasi atau acian yang selesai setting time-nya. Nah itu yang kemungkinan bisa terjadi retak. Karena berikutnya acian itu kembali lagi, acian itu kan tipis sekali Mas Raga. Dia cuma 1,5 sampai 3 mili dan dia tidak mengandung pasir sama sekali. Jadi artinya dia tidak punya tulangan, beda sama pasir, beda sama plester ataupun perekat keramik atau perekat granit, dia masih ada material pasir yang bisa menjadi tulangannya, sehingga masih bisa mengadjust dari sisi ketebalan maupun muat susutnya. Tapi kalau acian ini, dia ini karena udah tipis, nggak ada pasirnya sama sekali, terus digosok-gosok nih sama saknya dan airnya keserap, akhirnya bisa menyebabkan kemungkinan besar menjadi retak. Seperti itu Mas Raga. Oke, berarti kalau sebenarnya, nah ini tadi kan juga masalah timing ya Mas. Nah kalau timing yang tepat itu sebenarnya sebelum dia di finish lagi itu acian itu berapa lama sih Mas? Iya, kalau kita berkaca sama metode konvensional, itu sebenarnya setting time-nya cukup lama. Ambil saja yang paling mudah, kalau kita dari habis plester, kita mau ngaci. Sebenarnya kalau di plester konvensional,
itu dia butuh waktu kurang lebih bisa sampai 10 hari sampai 2 minggu. Baru dia bisa diaci. Kenapa? Karena pertama, plesteran konvensional itu cukup tebal, sehingga setting time-nya juga akan lebih lama. Dia nggak punya material aditif, yang tujuannya untuk membantu supaya setting time itu menjadi lebih cepat, sehingga akhirnya dia punya waktu lebih lama. Kemudian setelah itu diaci. Nah, dari acian menuju ke cat, itu jangka waktu juga lebih lama lagi. Bisa 10 hari, bahkan bisa sampai 3 minggu. Nah, waktu ini yang coba di-squeeze kalau kita menggunakan mortar. Kalau menggunakan mortar, rekomendasi awalnya adalah kalau kita pasang bata ringan, misalnya ini hari Rabu, besok tuh kita udah bisa pasang plester. Lusa kita sudah bisa ngaci, berarti lusa itu kan Jumat ya. Jumat depannya kita sudah bisa ngecat. Jadi kurang lebihnya waktu yang dibutuhkan sekitar 9 hari untuk melakukan pengerjaan dari bata ringan sampai kita mengecat. Nah, itu yang terkadang miss di awal, artinya kita cuma ngelihat produk ke produk, tetapi lupa kalau ada proses yang harus dijalankan, yang sebenarnya dengan menggunakan mortar instan itu akan menjadi lebih cepat dan lebih baik hasilnya. Ya. Nah, tools konvensional ini atau conventional tools, kalau kita berkaca ke 5 tahun yang lalu dan berkaca lagi ke sekarang ini sudah cukup banyak supporting tools untuk mortar instan yang sudah dijual di pasaran atau khususnya di toko bangunan ataupun di modern trade atau modern outlet. Ini sudah mulai banyak, roskam gerigi, roskam keramik, roskam bata ringan, palu karet dan sebagainya, gergaji bata ringan, itu sudah mulai banyak nih sekarang di pasaran. Beda sama 5 atau 6 tahun lalu. Jadi ini berarti sudah memperlihatkan bahwa memang sebenarnya udah ada demand nih dari pasar, bahwa dibutuhkan nih tools ini sebagai pegangan untuk mempermudah aplikasi, bukan malah mempersulit. Mungkin awalnya sulit karena membiasakan diri nih. Awalnya tadi cuma pakai sendok semen, sekarang harus pakai roskam. Orang ketika pertama kali lihat, kayaknya susah nih, padahal sebenarnya enggak. Malah lebih memudahkan dan malah lebih membantu dari sisi aplikasi supaya lebih cepat. Kurang lebih gitu, Mas Raga. Oke, siap. Ya. Lanjut aja, Mas. Oke, siap. Kita masuk ke metode mortar. Ini end result-nya, kalau kita bicara konvensional method. Ada tak rambut, keramik popping, plaster retak, daya rekat yang lemah, dan sebagainya. Ini hal terjadi kalau kita berbicara metode konvensional. Nah, untuk menjawab hal ini supaya tidak terjadi, akhirnya dibuatlah metode mortar yang intinya adalah, ini brand kami Mortar Indonesia akan diproyeksikan sebagai perusahaan yang khusus untuk menangani produk turunan semen atau mortar nantinya. Yang perlu dilakukan adalah sesimpel ini. Kita cuma tinggal buka sak, kita letakkan itu di dalam suatu wadah, dicampur dengan air, kemudian diaduk dan diaplikasikan. Atau paling mudahnya saya sering menganalogikannya, mortar instan ini adalah seperti kopi instan, Mas Raga. Mau saya yang buat, mau Mas Raga yang buat, pasti rasanya sama. Nggak mungkin beda. Yang mungkin membedakan rasa kita adalah airnya. Kalau air saya kebanyakan sama air Mas Raga kedikitan, pasti rasanya beda. Tetapi kandungannya itu pasti sama. Pupuknya sama, kopinya sama, creamernya sama, gulanya sama. Nggak akan beda. Nah, bedanya kalau semen konvensional itu kayak kopi tubruk. Sesuai seleranya masing-masing. Ada yang suka kopinya banyakin, ada yang lebih suka creamer yang dibanyakin, ada yang nggak pakai gula, dan sebagainya. Jadi akhirnya variabelnya sangat luas, nggak ada variabel tetapnya. Kalau di kita, di mortar instan, variabel tetapnya ada, formulanya tetap. Cuman airnya doang nanti yang berbeda. Nah, air ini nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan yang dibutuhkan di lapangan. Nah, ini yang membedakan antara mortar instan dengan semen konvensional secara analogi yang sederhana. Nah, untuk aplikasinya cuma tinggal seperti ini, buka sak, karena di dalam sak itu sudah ada pasir, sudah ada semen, dan nanti ada 2 tambahan lagi, itu filler dan aditif. Tinggal campur dengan air, diaduk, baru dipakai. Sering pertanyaannya adalah, dalam proses mixing ini atau adukan, Pak, apakah harus menggunakan hand mixer dalam aplikasinya? Jawabannya adalah, rekomendasinya bisa menggunakan hand mixer atau bisa menggunakan sendok semen. Tetapi, lebih prefer, kalau ditanya, prefernya lebih kemana? Lebih ke hand mixer. Kenapa? Karena kalau menggunakan hand mixer, tentunya akan menghemat tenaganya si tukang. Jadi tukangnya juga nggak akan berat gitu. Nanti ketika dia udah berat nih untuk ngaduk, abis itu dia harus aplikasi lagi, nanti tenaganya jadi berkurang. Tapi dengan menggunakan hand mixer, tenaganya akan konsisten,
adukannya juga lebih konsisten, sehingga hasil yang dapat pun juga lebih maksimal. Tetapi kalau menggunakan sendok semen juga nggak ada masalah, tinggal mengaduk dengan sendok semen. Dan ada juga tipsnya, ketika kita mau mengaduk mortar, campur dulu airnya, baru masukin mortarnya, baru diaduk. Tujuannya supaya lebih mempermudah, workability-nya akan lebih enak dibandingkan kalau kita masukin dulu mortarnya, baru airnya. Baru nanti setelah diaduk, tinggal diaplikasikan sesuai dengan kebutuhannya. Mau pasang bata ringan, plester, aci, perekat keramik, atau perekat granit. Nanti kan ada produk-produknya sendiri. Ini campurannya atau mortar bahan bakunya apa saja. Tadi ada semen, ada pasir, ada filler, dan ada aditif. Semen yang digunakan apa? Kalau pada kondisi mortar Indonesia, karena kami merupakan anak usaha dari holding company SIG, kami menggunakan semen yang merupakan brand dari SIG. Saat ini karena pabrik kami ada di Cilengsi, Narogong, semen yang digunakan adalah semen Dynamix. Itu yang kami gunakan saat ini. Sedangkan pasirnya kami menggunakan pasir silika yang sudah dikontrol secara ketat, mulai dari agregat pasirnya, mulai dari moisture-nya, itu supaya disesuaikan sama kebutuhan yang nanti aplikasi dibutuhkan. Kemudian kita ada filler ini sebagai pengisi celah yang kosong antara pasir dengan semen. Baru nanti ada aditif. Aditif ini komposisinya paling terkecil tapi punya dampak yang sangat besar. Karena dia nanti bicara mengenai workability, bicara mengenai adhesion strength, bicara untuk membantu setting time dari masing-masing aplikasi, dan sebagainya. Ini sekilas tentang pabrik kami. Pabrik kami berada di Narogong, Cilengsi, di atas lahan sekitar 2 hektar. Jika dioptimalkan, kapasitas produksinya bisa sampai 375.000 ton per tahun, atau kurang lebih sekitar 1.800 sak per jam. Ini tujuannya untuk menjawab bahwa pabrik kami ini mampu untuk bisa mensupport proyek-proyek yang Bapak dan Ibu sedang kerjakan. Ini adalah beberapa kelebihan dari mortar Indonesia. Yang pertama adalah integrated raw materials. Artinya kami memiliki integrasi bahan baku mulai dari hulu ke hilir sangat baik. Mulai dari bahan bakunya menggunakan semen yang sudah dilakukan quality control di pusat, yaitu di SIG, di Semen Dynamix untuk kondisi saat ini, baru dibawa ke mortar Indonesia, nanti akan dicampur dengan material lainnya, yaitu ada pasir, filler, dan aditif, baru nanti akan ada QC lagi. Setelah itu baru nanti kita akan packing dan akhirnya kita sampaikan ke pasar. Bisa dibilang mortar Indonesia adalah satu-satunya produsen mortar saat ini yang memiliki bahan baku semennya sendiri. Karena kami holding company-nya adalah perusahaan semen. Dan ini adalah quality control yang kami lakukan untuk menjaga supaya kualitas itu bisa baik. Mulai dari drying dari pasir, yaitu untuk menurunkan tingkat moisture dari air yang terdapat di pada pasir. Ada sieving, itu proses ayakan, kemudian kita scaling ini untuk mengukur formulasinya. Bedanya dengan konvensional, kalau di instan karena ini fabrikasi, scaling ini nanti sudah sesuai dengan komputerisasi dari R&D yang sudah disiapkan formulanya. Baru nanti kita akan mixing, baru kita akan packing. Ini sekilas tentang production process videonya. Ada hal yang saya mau highlight juga di sini. Ya. Tadi kalau kita berbicara bahan baku, kan bahan baku kita tadi ada 4 ya Mas Raga. Ada pasir, ada semen, ada filler, ada aditif. Tetapi kenapa di sini ada 5? Ada satu produk yang ini merupakan inovasi juga dari SIG dan Mortar Indonesia, yaitu penggunaan limestone. Limestone ini kan batuan kapur. Dia ini fungsinya apa? Fungsinya nanti akan menjadi substitusi pengganti pasir. Pertanyaannya mungkin adalah, limestone ini kan batuan kapur, berarti dia bongkahan bentuknya. Kok dia bisa mensubstitusi pasir yang halus, yang ukurannya cuma 0,06 mili sampai 2,4 mili? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena kami punya teknologi mesin yang disebut dengan crusher. Yang segitiga kebalik ini, ada tanda positif, ini crusher. Dari namanya juga kita mungkin sudah tahu artinya apa. Jadi dia akan menghancurkan, dia akan melumat limestone-nya, sehingga nanti akhirnya agregatnya akan sama seperti pasir. Nah, ini adalah suatu inovasi yang sampai saat ini, setahu saya, hanya dimiliki oleh Mortar Indonesia. Untuk teknologi limestone dengan teknologi mesinnya adalah crusher. Nanti kedepannya, kenapa tujuan substitusi ini? Karena natural sand atau pasir dari alam ini kan pasti nanti akan ada waktunya.
dia akan habis. Kita mulai dari saat ini sudah mempelajari atau menstudikan untuk penggunaan batuan kapur ini sebagai pengganti pasir. Dan yang berikutnya adalah ada masa-masa di kondisi-kondisi tertentu, contohnya paling sering adalah musim hujan, di mana kita sulit sekali untuk bisa mendapatkan stok pasir dari alam. Biasanya agak sulit itu produsen mortar untuk bisa support project pada saat-saat tersebut. Nah, pada saat-saat itulah kami bisa meyakinkan customer bahwa kami bisa tetap support project mereka karena kami masih bisa menggunakan limestone sebagai substitusi dari pasir. Tapi untuk secara fungsinya segala macam itu ada perbedaan nggak ya sama pasir-pasir pada umumnya sebenarnya? Nggak ada. Jadi tidak ada. Sama seperti pasir pada umumnya, dia fungsinya sebagai tulangannya dengan agregat pasir yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan sampai saat ini pun kami sudah sedang melakukan trial di pabrik untuk pengerjaan-pengerjaan menggunakan limestone ini. Saat ini kami sedang mencoba dengan menggunakan plaster dan kami akan melihat bulan-bulan ke depan apa nanti reaksinya. Dan sampai saat ini belum ada reaksi yang tidak baik, yang tidak kami harapkan dari trial yang sedang kami lakukan saat ini. Oke, dari material pasir ataupun limestone nanti akan masuk ke mesin sheathing atau mesin ayakan yang nanti akan mengklasifikasikan kategori ketebalannya disesuaikan sama kebutuhan. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kemudian nanti akan masuk ke dalam mesin scaling, ditentukan kebutuhannya berapa, baru di mix, baru nanti akan di packing. Packingnya dalam bentuk sak, dan nanti ke depannya juga kami akan dalam bentuk silo atau dalam bentuk curah, supaya menghindari penggunaan sak yang berlebihan nanti di project. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, kita akan masuk ke produk, Mas Raga. Akhirnya sampai ke produk juga. Setelah tadi yang di awal introduction-nya mengenai konvensional dan apa itu mortar dan apa yang kami miliki di pabrik kami saat ini. Produk kami punya dua klasifikasi, yaitu solusi dinding dan solusi keramik, dan kami muncul dengan dua tipe sak. Yang sak yang sekarang kita lihat ini adalah sak retail, dan yang ini adalah sak project. Jadi yang retail warnanya ada lebih colorful lah ya, karena dia akan dipajang juga di toko dan modern trade. Kalau yang di project lebih ke arah kebutuhannya fungsional ya, jadi nggak butuh yang terlalu colorful, tapi bisa dibedakan dengan warna yang sudah tertera di sini. Nah, klasifikasi ada dua, solusi dinding dan solusi keramik. Dan yang kami punya saat ini ada 6 produk. Kembali lagi, ini pasti kalau kita bicara mortar pasti akan berhubungan sama kode, nama. Nah, kode-kodenya mungkin sudah cukup banyak sampai saat ini, dan kami mencoba untuk memudahkan. Dengan cara, yang pertama untuk solusi dinding, itu akan dimulai dengan huruf D, atau dinding. Jadi, setiap produk solusi dinding pasti depannya D. Dimulai dari D1, D2, D3, D4. Ini maksudnya apa? D1 itu mengindikasikan bahwa untuk kita aplikasi dinding, biasanya paling pertama kita lakukan adalah pasang bata ringan. Itu D1. Setelah kita pasang bata ringan, masuk ke D2, itu adalah plaster. Setelah kita plaster, masuk ke D3, itu masuk ke acian. D4 apa? D4 juga acian. Tapi nanti akan ada bedanya D3 dan D4 yang akan saya jelaskan setelah ini. Dan untuk solusi keramik, kami bagi menjadi dua, ada K1 dan K2, yang K1 adalah perekat keramik, dan K2-nya adalah perekat granit. Jadi nanti ada solusi keramik lainnya, huruf depannya juga akan K. Untuk memudahkan dari customer maupun desainer ataupun arsitek atau specifier dalam proses spesifikasi nanti di material spesifikasi form mereka. Oke, kita masuk satu. Ya. Nama produk-produk ini jadi mempermudah ya, karena jadi kayak simple ada D ya? Dan K. Iya, jadi lebih simpel sebenarnya. Betul. Tujuannya itu sebenarnya. Nanti kita punya solusi lantai, depannya nanti ada akhirnya hurufnya L, dan kedepannya akan lebih banyak seperti itu. Tujuannya adalah mempermudah rekan-rekan arsitek dalam proses penamaan dan dalam proses pencatatan dalam spesifikasi material. Jadi nggak akan ada banyak kode yang harus diingat ya, Mas Raga? Iya, benar. Apalagi mortar ini kan pasti banyak banget kan. Benar. Varian-varian produknya. Benar. Gitu. Oke, saya punya produk yang pertama adalah D1, perekat bata ringan. Dengan ketebalannya adalah rekomendasi 3 mili. Di sini kalau kita lihat ada daya sebar, ada 16 meter persegi dan 10 meter persegi. Catatannya adalah, jika lo ingin mendapatkan daya sebar 16 meter persegi, yang dipakai adalah bata ringan dengan tebal 7,5 cm.
dengan catatan tebalnya harus 3 mili. Kalau ingin mendapatkan daya sebar yang 10 meter persegi, itu tebal bataringannya adalah 10 cm, dengan catatan kembali lagi tebal aplikasi harus 3 mili. Artinya apa? Tebal aplikasi ini sangat berpengaruh dengan daya sebar. Jadi nanti di lapangan, kalau ditanya, Pak, katanya daya sebarnya 16 meter persegi, kok saya sampai di lapangan, saya udah pakai bata ringan tebal 7,5, tapi yang saya dapat cuma 10 meter. Kenapa ya? Ternyata kemungkinan besar yang terjadi adalah aplikasi yang terlalu tebal, sehingga akhirnya menyebabkan daya sebarnya juga berkurang. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mencegah supaya tebal aplikasi ini bisa baik. Inilah penggunaan supporting tools, yaitu menggunakan roskam gerigi atau roskam bata ringan. Dengan menggunakan roskam gerigi atau bata ringan, kita bisa mencapai gigi atau ketebalan yang diharapkan. Jadi kalau Mas Raga dan teman-teman bisa lihat, di sini ada gigi sudah terbentuk. Ukurannya ini adalah masih 6 x 6 mili. Karena ukuran dari si roskam itu adalah 6 x 6 mili. Loh, kan katanya tebal aplikasinya 3 mili, kenapa ini 6 mili? Jadi nanti setelah bata ringan yang di atasnya ditaruh di perekat ini, nanti giginya ini akan melebar ke kiri dan ke kanan, sehingga akhirnya turun dan akhirnya membuat ketebalan menjadi 3 mili. Nah, disitulah didapatkan 3 milinya. Tapi kalau saat ini kita lihat giginya ini masih 6 mili kali 6 mili. Nah, ini yang tujuannya adalah membantu rekan-rekan atau aplikator di lapangan supaya bisa mendapatkan ketebalan diharapkan. Setelah itu kita di sini punya kebutuhan airnya 9 sampai 9,5 liter, compressive strength-nya 6 sampai 9 MPa, addition strength-nya 0,3 sampai 0,5 MPa, dan ada pot life. Pot life ini apa? Pot life ini adalah interval waktu yang dimiliki oleh produk D1 setelah dia dicampur dengan air di dalam suatu wadah. Namanya juga pot life, yaitu pot itu kan wadah ya. Life ini adalah waktunya. Jadi ketika dia udah dibuka dari sak, dicampur sama air di suatu wadah, anggaplah ember, aplikator punya waktu kurang lebih 45 sampai 60 menit maksimum untuk produk itu bisa diaplikasikan ke substratnya, ke bata ringannya. Kalau lebih daripada 60 menit, apa yang terjadi? Kemungkinan besar data teknis yang kita lihat saat ini akan berkurang atau menurun. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Jadi kita punya batas waktu 45 sampai 60 menit sebelum compressive strength-nya, addition strength ini akan menurun. Seperti itu. Itu yang kita sebut dengan pot life. Ya. Berarti secara aplikasi tools dan juga waktu timing itu juga perlu diperhatikan juga ya untuk mencapai efisiennya penggunaan si mortar ini sendiri ya. Betul sekali Mas Raga. Jadi karena kalau kita bicara mortar, sebenarnya kan ada salah satu keunggulan mortar, itu adalah kita bisa menghitung anggaran dengan lebih baik karena kita tahu daya sebar satu saknya berapa. Itu yang sulit didapatkan ketika kita berbicara semen konvensional. Kita agak sulit untuk bisa mengukur anggarannya berapa ya untuk pasang bata ringan dengan luasan 20 meter persegi, karena di lapangan nggak bisa ngukurnya. Semen pasirnya itu ya apa yang nanti terjadi di lapangan aja. Tapi kalau kita bicara mortar, kita bisa ngukur dari awal kurang lebihnya berapa, tinggal kita tambahin waste aja nanti kurang lebih 10% supaya bisa mengejar apa yang kita butuhkan. Tetapi dengan catatan tebal aplikasi ini penting, supaya tebal aplikasinya harus sama dengan menggunakan tebal aplikasi 3 mili. Atau kita bisa lihat di sini, ini yang sering kita lihat ya, penggunaan roskam gerigi dengan aplikasi ketebalan 3 mili, ya. Ini akan memudahkan dibandingkan kalau kita menggunakan sendok semen. Karena kalau kita pakai sendok semen, yang terjadi adalah kita harus kayak ngolesin kayak mentega gitu ya. Tapi akhirnya tidak seluruh permukaan bata ringan itu bisa tercover. Nah, kalau dengan menggunakan roskam, sudah pasti luas permukaannya atau permukaan dari bata ringan yang kita akan rekatkan, itu pasti akan tercapai semuanya. Karena si roskam ini sendiri, ini punya ketebalannya juga Mas Raga. Dia punya lebarnya juga, ada yang lebar 7,5, ada yang lebar 10. Disesuaikan sama bata ringan atau yang digunakan. Biasanya yang ada di pasaran 7,5 sama 10 sih. Karena bata ringan juga yang sering ada di pasaran 7,5 sama 10, 12,5 itu lebih ke yang special request, nggak banyak yang menggunakan. Nah, dari roskam ini pun, dengan adanya gigi yang terbentuk ini pun juga kita bisa mengukur apakah kondisi air yang dipakai sudah pas apa belum. Kalau kondisi air yang dipakai sudah pas, sesuai dengan rekomendasi, dia akan terbentuk giginya seperti ini. Tapi kalau ternyata air yang dipakai berkurang, nanti giginya akan putus-putus, jadi agak seret.
Tapi kalau airnya berlebih, nanti giginya akan melewat ke kiri dan ke kanan karena terlalu encer. Jadi melebar lah ya bisa dibilang. Betul, melebar dia ke kiri dan ke kanan. Itu yang sering di lapangan ada beberapa pertanyaan, kok saya sering lihat ya bata ringan itu ada air yang keluar dari spesinya melebar ke luar gitu ya, dan kayaknya jorok gitu ya, jadi banyak yang melebar. Yaitu karena kemungkinan terlalu encer, airnya kebanyakan sehingga akhirnya aplikasi itu encer sekali dan bahkan sudah kayak pasta jadinya, bukan jadi produk seperti ini. Oke, jadi setelah kita pasang bata ringan, kita akan masuk ke pasangan plesteran. Nah, D2 ini sebenarnya punya fungsi dua, bisa menjadi perekat untuk bata ataupun untuk bisa plesteran. Batanya pun bisa bata merah, juga bisa bata ringan. Sering ada di lapangan pertanyaannya adalah, Pak, kalau misalnya D2 bisa perekat bata juga, ya udah saya pasang aja kalau gitu bata ringan saya menggunakan D2 dan plesteran saya menggunakan D2, bisa Pak? Enggak? Bisa, nggak ada masalah. Tetapi memang nanti adalah kondisi ketebalannya. Satu, kita nggak bisa pakai roskam gerigi atau roskam bata ringan, karena tebal minimal untuk aplikasi D2 itu adalah 1 cm. Sedangkan roskam itu kan cuma 6 x 6 mili. Yang kedua, jadi aplikasi nanti akan lebih tebal. Dan yang ketiga nanti dari sisi adhesion strength. Tadi kalau kita lihat adhesion strength-nya D1 itu kan 0,3 sampai 0,5 MPa atau Newton per milimeter persegi. Sedangkan untuk D2 ini adhesion strength-nya lebih rendah di 0,15 sampai 0,25. Jadi nanti dari sisi kerekatannya nggak didapat. Tapi kalau dari sisi aplikasi teknisnya, kalau ditanya apakah bisa apa enggak, nggak ada masalah. Cuma nanti untuk aplikasi supaya lebih cepat pekerjaannya itu yang membutuhkan D1 dalam aplikasinya. Oleh karena itu D2 ini lebih banyak kita rekomendasikan untuk aplikasi plesteran. Jadi setelah kita pasang D1, baru kita pasang plesteran. Rekomendasinya berapa? Yaitu 1 cm. Pertanyaannya kalau lebih dari 1 cm gimana? Karena contohnya udah pakai bata ringan, tapi ternyata bata ringannya nggak lot, ada yang lebih maju dikit, sehingga akhirnya itu makan ketebalan tuh. Kalau dipasang semua 1 cm rata, nanti yang bagian agak maju ini bata ringan dia akan tipis sekali, kemungkinan dia bisa jadi retak di area tersebut. Oleh karena itu bagaimana? Berarti harus dinaikin dong ketebalannya jadi 1,5 atau 2 cm atau 3 cm. Pertanyaan apakah bisa? Nggak ada masalah. Mungkin nanti dari sisi aplikasinya yang perlu dijelaskan. Kalau kita bicara aplikasi di atas 1 cm, contoh 1,5. Kalau 1,5 kita bisa langsung aplikasi 1 kali layer, nggak ada masalah. Langsung aplikasi 1,5, nge-build 1,5 cm nggak ada masalah. Tapi kalau lebih dari 1,5, 2 cm ataupun 3 cm, kita pakai metode multi-layer. Multi-layer adalah kita build dulu 1 cm saat ini, baru besokannya kita build lagi 1 cm jadi 2. Kalau 3 cm, kita build dulu 1,5 cm saat ini, baru besokannya kita tambah lagi 1,5 supaya dia jadi 3 cm. Kenapa butuh multi-layer? Kenapa nggak langsung 2 cm? Kenapa nggak langsung 3 cm? Karena kalau kita semakin tebal, setting time itu juga semakin lama. Karena yang bagian paling belakang tuh, yang di bagian paling dekat sama substrat, dia akan lebih lama settingnya karena terlalu tebal aplikasinya. Dan yang berikutnya, ada kemungkinan besar bisa terjadi sagging atau penurunan pada plesteran karena terlalu berat. Nah, ini yang kita hindari karena setelah plester, ini akan masuk ke acian. Acian ini kan aplikasinya tipis. Nanti mungkin saya akan jelaskan setelah ini. Aplikasinya tipis dan dia tidak mempunyai material pasir di dalamnya, sehingga dia tidak punya tulangan. Jadi dia akan sangat sensitif terhadap pergerakan yang ada di belakangnya. Sedangkan kalau plester ini terus bergerak dan aciannya ini terlalu tipis, ada kemungkinan juga bisa crack. Nah, itu yang kita tidak harapkan terjadi. Oke. Tapi sebenarnya Mas Fritz mau nanya juga, kalau ketebalan plesteran ini sendiri pun sebenarnya punya standar nggak sih? Atau sebenarnya tadi ketebalan 1, 2, 3 itu sebenarnya sama aja untuk efisien kekuatannya? Ya, tidak ada standar tertentu. Jadi 1 cm ini lebih ke arah setiap rekomendasi data teknis ketebalan yang kita berikan, ini sudah dilihat dari sisi teknis dan ekonomisnya. Jadi 1 cm yang kita sampaikan di sini adalah dari sisi teknisnya dapat, adhesion strength-nya dapat, compressive strength-nya dapat, tetapi ekonomisnya pun juga dapat. Artinya 1 sak ini kan bisa sampai 2,6 meter persegi untuk bata ringan untuk luasan plesteran. Nah, kalau 1,5 gimana? Atau 2 cm lah supaya lebih mudah untuk kita mengkalkulasinya. Kalau 2 cm bagaimana? Dari sisi teknisnya nggak ada masalah, karena tadi kita pakai metode multi-layer. Tetapi dari sisi ekonomisnya nanti nggak dapat. Karena dengan semakin dia tebal menjadi 2 cm, berarti luasannya juga atau daya sebarnya akan berkurang. Yang tadi 2,6 meter jadi 1,3. Yang tadinya butuhnya cuma 2 sak, jadi harus 4 sak untuk membuat suatu luasan yang sama.
Dan kalau misalnya bagaimana kalau tebal aplikasi kurang dari 1 cm? Dari ekonomisnya dapat banget, mungkin tadinya 2,6 meter persegi bisa sampai 3 meter karena lebih tipis. Tapi dari sisi teknisnya nggak dapat, kemungkinan dia bisa retak. Karena agregat pasirnya nanti akan muncul tuh, jadi tajam-tajam nanti. Karena agregat pasirnya dia, kalau kita bicara beton kan itu ada selimut betonnya. Nah, ini selimutnya udah kekikis nih. Karena selimutnya makin tipis, jadi agregatnya makin keluar, jadi akhirnya dia tajam-tajam aplikasinya nanti untuk aciannya nggak bagus. Seperti itu. Jadi kita melihatnya dari teknis dan ekonomisnya. Kira-kira gitu Mas Raga. Oke. Ini tadi sudah saya sempat sampaikan mengenai metode multilayer untuk aplikasi di atas 1,5 cm kalau kita bicara. Dan untuk sebelum kita aplikasi plesteran, pasti kita akan buat kepalaan dulu sebagai guidance untuk kita mengukur ketebalan. Nah, kepalaan yang kita lakukan adalah 1 hari sebelum kita mau pasang plesteran. Jadi kalau kita pasang plester hari ini, sebelumnya atau hari kemarin kita sudah pasang kepalaannya sebagai petunjuk ketebalannya. Untuk nanti kita melakukan aplikasi jidar di situ. Oke, setelah kita pasang plester, kita akan masuk ke acian. Acian kita punya D3 dan kita punya D4. D3 apa bedanya? D3 ini acian yang bisa diaplikasikan langsung ke plester dan juga bisa langsung ke beton. Atau orang bilang acian beton itu skim coat ya. Kalau disampaikan skim coat. Tapi kalau D4, ini acian yang hanya kepada plesteran saja. Bedanya apa? Tentunya dari sisi teknis dan ekonomisnya. Kalau yang D4 pasti akan lebih murah daripada D3, dan D3 pasti akan lebih baik addition strength-nya dibandingkan D4. Itu bisa lihat di data teknisnya. Jadi kalau D3 itu kurang lebih addition strength-nya 0,4 sampai 0,6 MPa, sedangkan D4 itu 0,3 sampai 0,5 MPa. Dan compressive strength-nya pun juga lebih baik, karena dia harus diekspor, karena skim coat, dia ada 10 sampai 15 MPa untuk compressive strength-nya, sedangkan kalau yang D4 di bawahnya 8 sampai 12 MPa. Ya, daya sebarnya adalah 20 meter persegi dengan tebal aplikasinya 1,5 mili. Kembali lagi, kita bermain dengan ketebalan. Artinya kalau kita lebih dari 1,5, daya sebarnya pun juga akan berkurang. Yang sering ditanya, berapa kali layer sih Pak untuk aplikasi acian? Kurang lebih 2 sampai 3 kali layer. Disesuaikan sama seberapa rata plesterannya. Kalau plesterannya kurang rata atau masih bergelombang, bisa jadi 3 layer, karena kita harus nge-build cukup banyak. Kalau dia sudah rata plesterannya, 2 layer pun sudah cukup. 1 kali layer untuk menutupi pori-porinya plesteran, baru layer terakhirnya untuk finishing. Selesai dan jadi sudah aplikasi. Yang menjadi catatan dalam proses aplikasi ini, karena kembali lagi, acian ini adalah finishing terakhir sebelum kita ngecat. Jadi yang sering kelihatan jeleknya itu aciannya. Aciannya retak, aciannya nguprul, dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi? Kita terkadang fokusnya cuma di aciannya doang. Jadi aciannya harus diapain dong Pak? Padahal sebenarnya acian itu dia cuma numpang sebenarnya. Dia numpang sama substrat yang ada di belakangnya. Jadi sebenarnya yang perlu diperbaikin mulai dari plesterannya tadi. Kita jaga keplesterannya itu supaya tebalnya sesuai. Kita jaga plesteran itu supaya dia benar-benar halus dan lebih rata. Baru kita akan masuk ke aciannya. Aciannya dijamin akan lebih baik. Dan dalam proses pengaplikasian acian, tadi mungkin kita sudah sempat sampaikan di awal, jangan menggunakan sak semen dalam proses pengaplikasian acian. Dan juga jangan menggosok acian. Digosok seperti ini. Tapi dengan cara yang seperti kita lihat di GIF ini, yaitu dengan cara digelar. Jadi cuma tinggal ditarik aja. Ditarik, kemudian nanti tinggal dihaluskan dengan menggunakan roskam. Jadi roskam ini, tadi ada roskam gerigi, roskam bata ringan, dan juga ada roskam PVC dan ada roskam baja. Ini roskam baja. Jadi dia tidak akan menyerap air, karena kan baja kan dia tidak akan menyerap air, dan PVC pun juga tidak akan menyerap air, karena dia berbahan plastik. Nah ini yang kita rekomendasikan, yang harapannya memudahkan aplikasi, dan akhirnya menghindari terjadinya keretakan pada aplikasi acian dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini juga yang dari tim kami, tim teknikal selalu edukasi di lapangan, untuk penggunaan roskam baja dan roskam PVC. Karena kembali lagi, produknya sudah baik, tetapi kalau aplikasinya tidak sesuai dengan rekomendasi, pasti hasilnya juga tidak akan bagus. Dan dalam proses aplikasi acian ini harus sabar. Jangan kita mau nge-build 2 layer, 1 kali layer sudah di aplikasi, langsung 1 kali layernya nimpa yang aplikasi berikutnya. Yang terjadi apa? Ketarik yang aplikasi sebelumnya.
Maksudnya ketarik apa? Kan ini kan ada acian nih, kayak gini. Kita tarik nih ke atas. Seperti yang ada di GIF ini ya. Dia belum kering, belum sempat kering, setengah kering aja. Tiba-tiba ditambahin lagi acian di atasnya. Ya berarti kan yang sebelumnya ini akan ketarik juga ikutan. Sama yang terakhir tadi. Sehingga akhirnya tidak bisa nge-build layer yang baik, dan akhirnya yang terjadi akhirnya di gelombang. Gak bisa rata, karena yang sebelumnya ini belum benar-benar kering. Jadi kalau kita mau nge-build acian, kita dulu pasang layer pertama, dia setengah kering, baru masuk layer kedua. Dan itu nggak akan lama kok, kurang lebihnya sekitar setengah jam atau bahkan kurang dari setengah jam untuk kita naik dari layer 1 ke layer kedua. Seperti itu. Mas Fritz juga mau nanya nih, kan banyak kejadian misalnya di lapangan, aciannya itu ya terjadi lah misalnya suatu hal kayak ada retak rambut dan segala macam. Nah sebenarnya bisa nggak sih pakai mortar ini kita untuk memperbaiki si retak rambutnya itu, apakah perlu di-append dulu baru diaci lagi atau bisa langsung diaci lagi aja Mas? Gitu. Ya, baik. Jadi sebenarnya untuk acian yang kami sampaikan di sini adalah acian yang tujuannya sebagai aplikasi awal. Artinya aplikasi yang memang ditujukan untuk menjadi acian, bukan untuk perbaikan. Kalau untuk perbaikan sebenarnya ada lagi produknya memang khusus untuk memiliki masuk ke produk acian. Kenapa? Karena contoh tadi Mas Raga bilang dia ada retak rambut. Retak rambut itu kan hitungannya bukan 1 mili lagi tuh Mas, dan 0,3, 0,4 kalau kita ngomongin bicara di waterproofing gitu ya. Sering ada air yang muncul 0,3, 0,4 air, 0,3, 0,4 mili aja air juga bisa keluar. Apalagi 1,5 mili itu cukup tebal berarti. Nah, aplikasi acian D4 atau D3 ini kan rekomendasi ketebalannya minimal itu 1,5 mili. Jadi kalau untuk tebal hairline crack-nya 0,3, 0,4 dia nggak akan bisa masuk tuh ke dalam. Jadi dia nanti akan nutupin ngeblok aja, tetapi dia tidak akan masuk ke dalam untuk dia menjadi satu dengan yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu ada perbaikan permukaan acian. Nah, ini adalah produk perbaikan permukaan acian yang sekarang sedang kita develop. Jadi memang saat ini yang kami launch pertama kali adalah 6 produk, tetapi di dalam jangka waktu kurang lebih 5-6 bulan ke depan akan ada produk-produk lain akan kita sampaikan kepada customer. Salah satunya adalah perbaikan permukaan acian, karena itu yang akan menjadi produk pelengkap. Seperti itu Mas Raga. Siap-siap berarti teman-teman Bapak Ibu yang hadir. Iya. Tapi saya akan sering banyak launching kayaknya nih. Tapi sejujurnya saya nggak berharap sekali produk perbaikan permukaan acian itu saya pakai. Ya karena itu kan bukan hal yang kita inginkan terjadi ya Mas ya. Betul. Dan sepertinya nggak bakal pernah ada konsultan menspesifikasikan produk perbaikan tuh kayaknya nggak bakal ada. Karena harapannya apa yang kita spekkan itu akan berakhir baik, bagus, nggak perlu ada perbaikan-perbaikan. Jadi produk perbaikan permukaan acian lebih ke arah supporting produk lah kalau memang ternyata nanti di lapangan ada kejadian yang tidak kita harapkan. Ya. Kalau tadi kan kalau kita bahas ke belakang juga kayak misalnya tools dan cara pemasangan segala macam ini kan juga berpengaruh ya, takutnya kan pas di lapangan nggak bisa kita kontrol 100%, nah ada error dan segala macam itu sih Mas, makanya kita takutnya. Betul. Makanya kita juga perlu sih ada yang kayak gitu-gitu. Betul. Setuju Mas. Makanya itu juga yang menjadi background kita kenapa butuh produk perbaikan, karena ada hal-hal yang kita nggak bisa maintain karena kita juga nggak 100% ada di sana, walaupun memang nanti di dalam project dengan tim teknikal kami punya layanan service yang cukup panjang, mulai dari sebelum project itu jadi sampai project itu nanti akhirnya siap menggunakan produk kami, dan nanti akhirnya project itu jadi, dimulai dari di sisi arsitek atau desainer konsultasi spesifikasi, baru setelah spesifikasi sudah berjalan, nanti kalau misalnya dibutuhkan di lapangan karena dari owner membutuhkan, oke, spesifikasinya sudah masuk, tapi gimana sih aplikasinya sudah sesuai apa belum, kita akan melakukan mock-up atau trial. Setelah mock-up atau trial, kalau dibutuhkan, jikalau nanti aplikator atau tukang yang nanti akan mengerjakan produk butuh training atau pelatihan, kami juga bisa melakukan training aplikasi. Setelah itu nanti supervisi setelah proyek berjalan 2 kali seminggu atau 1 kali 2 minggu dan sebagainya. Baru nanti yang paling terakhir, kalau ternyata dalam pengerjaannya ada hal-hal yang tidak diharapkan dan ada komplain terhadap produk maupun aplikasi, kami pun ada tim yang siap untuk melakukan handling komplain seperti itu. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari Pak Justinus Martoyo.
Terima kasih sudah hadir Pak Yoyo. Beliau bertanya mengenai jika dinding kita sudah diaci dan terjadi retak rambut, apakah dengan semen mortar ini bisa diaplikasikan untuk acian ulang, Pak, pada dinding lama untuk menutup celah rambut tersebut? Menjelaskan apa yang sebelumnya tadi kita sempat diskusikan dengan Mas Raga, bahwa produk ini didesain untuk aplikasi normal atau bukan untuk perbaikan. Karena kalau kita berbicara perbaikan, tadi seperti kita pahami, aplikasi retak rambut itu sangat kecil atau sangat tipis, bisa sampai 0,3 ataupun 0,4 mili, di mana acian dari D3 maupun D4 memiliki ketebalan di kurang lebih 1,5 sampai 3 mili. Jadi itu kalau kita aplikasikan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menutup keretakannya. Dia nanti jadi cuma lewat aja, tapi akhirnya retaknya itu tidak terbagi dengan baik. Oleh karena itu memang sekarang yang sedang kita develop, yang harapannya lebih di akhir tahun ini ataupun nanti di awal tahun kami sudah punya produknya, yaitu produk perbaikan permukaan acian yang memang dikhususkan untuk tebal aplikasi retak rambut yang sangat kecil atau sangat tipis. Di mana nanti setelah aplikasi biasanya kan berarti akan lebih tebal di area tersebut ya. Nah nanti dari dia yang area tersebut itu kita bisa amplas lagi. Amplas ini posisinya buat apa? Untuk meratakan, menggerus, supaya nanti hasilnya itu benar-benar rata dengan posisi yang lain. Karena kalau misalnya kita cuma aplikasi acian di produk setempat tersebut, tetapi tidak kita ratakan kembali, nanti ketika kita cat, jadi nanti kan gelembung di situ. Jadi ada yang nggak rata di bagian tersebut. Nah itu yang dengan produk perbaikan permukaan acian ini nantinya, itu kita punya fitur untuk supaya bisa di-amplas, supaya nanti dia bisa rata dengan produk acian yang lama. Seperti itu Pak Yoyo. Pertanyaan dari Pak Iwan Kustiawan. Di sini Pak Iwan menanyakan, kadang-kala produk semennya bagus, namun waktu pelaksanaan di site ada hal yang muncul seperti timbul jamur, acian terkelupas dan lain-lain. Apakah semen mortar ada jaminan untuk terhindar dari hal-hal tersebut, Pak Fritz? Baik, terima kasih. Apa yang salah waktu pelaksanaannya biasanya akhirnya sampai terjadi hal-hal tersebut? Iya, terima kasih Pak Iwan untuk pertanyaannya. Mungkin ya ini nanti kita harus memperjelas lagi apakah di dalam aplikasi tersebut ada campuran semen konvensional, artinya kan kadang-kadang ada gini, kita pasang plesterannya pakai semen konvensional, aciannya pakai semen instan, atau semen konvensional pada perekat bata merah dan bata ringannya, nanti plesteran sama aciannya baru menggunakan instan, atau ada yang memang full. Kalau kita berbicara, saya berbicara sebagai Mortar Indonesia, itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa material dari alam itu adalah pasir. Dan material dari alam ini membawa banyak kandungan, ada organik, ada material, ada airnya juga, mineralnya juga, dan sebagainya. Oleh karena itu, makanya di Mortar Indonesia, kami melakukan seleksi pasir yang luar biasa, dimulai dari proses pengeringan atau drying. Jadi kandungan air yang ada dalam pasir itu diturunkan sampai seminimal mungkin, sampai di bawah 0,5%, sama dengan di bawah 0,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu sudah menjadi kering, itu akan diayak. Diayaknya supaya untuk menghindari aplikasi agregat yang di atas 2,4 mili. Jadi yang di atas 2,4 mili itu pasti hilang. Yang ada 0,6 sampai 2,4 mili. Ini yang harapannya menghindari terjadinya yang tadi seperti Pak Iwan sampaikan, ada kemungkinan jamur atau mungkin ada lumut. Biasanya itu terjadi karena di dalam kandungan semennya itu sendiri ada bahan organik yang akhirnya kecampur dengan air, sehingga akhirnya dia tumbuh di situ, dan akhirnya menyebabkan adanya tumbuh makhluk-makhluk hidup yang kita tidak harapkan, contohnya jamur lah, ada lumut lah, dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara Mortar Indonesia, kami dengan seleksi quality control yang baik, mulai dari pasir, semen, fill, dan aditifnya, kemungkinan besar akan tidak terjadi hal-hal seperti yang disampaikan tadi. Kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Wigianto, dari Pak Yanto. Di sini ada pertanyaan, seumpama ini mengenai bata merah nih, Mas Fred. Seumpama kita pakai bata merah, diperlukan ketebalan berapa sentimeter? Dan seumpama langsung proses plesteran, apa tembok perlu disiram terlebih dahulu seperti penggunaan semen biasa? Untuk ke proses aci, dari proses plester, apa butuh waktu
pengeringan tertentu guna menghindari retak rambut. Nah ini mungkin tadi mirip-mirip jawabannya sebetulnya, tapi kalau untuk treatment untuk bata merah apakah sama seperti itu juga? Ya baik. Oke. Jadi pertanyaan adalah apakah produk mortar ini bisa dipasang untuk bata merah? Jawabannya bisa. Tetapi memang nanti yang perlu dikhawatirkan adalah masalah ketebalan. Ketebalannya bata merah sudah pasti nggak mungkin 1 cm. Minimal banget 2 cm, atau mungkin bisa sampai 3 cm. Nah, ketika itu terjadi, dari sisi teknisnya sebenarnya masih dapat. Karena kalau kita berbicara, kan tadi sebenarnya rekomendasinya kan kalau plesteran 1 cm, kalau mau 2 cm harus multi-layer ya. Kenapa harus multi-layer? Karena dia hubungan sama gravitasi. Makin dia berat, dia kemungkinan bisa sagging. Tapi kalau kita bicara perekat bata merah, yang sifatnya adalah horizontal, kalau kita mau langsung 2 cm nggak ada masalah. Jadi makanya produksi D2 ini sebenarnya juga bisa dipakai sebagai script atau perata lantai dengan ketebalan minimalnya ada 2 cm. Nah kalau ditanya berapa tebal minimumnya biasa sekitar 2 cm. Tapi kalau maksimumnya itu sesuai dengan seberapa presisi bata merahnya. Saya punya satu proyek yang sekarang sedang berjalan, itu juga menggunakan bata, tetapi bata yang dipakai bata yang lebih presisi. Sehingga akhirnya 1 cm pun masih bisa dipakai. Tapi bata-bata yang pada umumnya, saya rasa 1 cm agak kurang. Kemungkinan besar di 2 cm. 2 cm sampai 3 cm lah, untuk bisa mencapai supaya bata ini tidak berantuk antara satu dengan yang lainnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, rekomendasinya dari plester ke acian, rekomendasinya adalah kurang lebih 1 hari. 1 hari ini sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk masa setting time dari plesteran. Karena dalam masa setting time ini, si plester ini akan mengkerut nih, akan shrink edge. Nah, kalau dia langsung ditimpa cepat sama acian, ketika dia proses mengerut inilah yang nanti bisa menyebabkan acian ini jadi ikut, dan akhirnya dia bisa retak. Nah, oleh karena itu, biarkan si pressure ini setting time dulu 1 hari, baru masuk ke acian, supaya tidak terjadi keretakan. Katalog sudah membuatkan halaman-halaman untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk mendapatkan informasi mengenai data. Di sini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita sedang membutuhkan kategori untuk semen mortar, kita klik di sini dan nanti langsung akan masuk ke subkategori tersebut, dan kita bisa pilih di sini brand-brand sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin mengetahui tentang mortar Indonesia, kita tinggal klik di sini mortar Indonesia, dan nanti kita akan langsung masuk ke halaman mortar Indonesia. Dan di halaman setiap brand seperti mortar Indonesia ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai mortar Indonesia itu kantornya di mana, pabriknya di mana, dan yang terpenting adalah PIC dari setiap brand. Misalnya kita ingin langsung, biasanya sebagai konsultan kita agak sungkan kalau telepon ke kantor, karena kadang-kadang suka nggak langsung dihubungi ke PIC. Nah, di Katalog Pro kita sudah menyematkan PIC dari setiap brand seperti ini, misalnya seperti Pak Fritz di sini, dan kita bisa klik di sini dan kita bisa tahu nomor telepon Pak Fritz. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa langsung direct kontak ke Pak Fritz untuk menanyakan mengenai mortar Indonesianya. Dan yang terpenting di setiap halaman brand pasti ada button untuk produk. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai macam varian dari produk dari brand tersebut, dan pada saat kita klik salah satu produknya, itu langsung akan diisi oleh informasi mengenai deskripsi produk, spesifikasi, dan aplikasi. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus acara Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang, dan juga Protalk setiap hari Jumat jam 2 siang. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro. Katalog Pro.